Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling pantas dengannya kita gerakkan serta basahi lisan kita selain daripada memanjatkan puji serta puja syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat. Khususnya di malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali diberikan taufik, kemudahan, kesempatan, kesehatan untuk bisa bersua di majelis ini, yaitu untuk melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-47 dan kita masih pada pembahasan kitab salat. Di pertemuan kali ini, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas at-targhib fi katratij jamaah. Ya, anjuran untuk salat pada jamaah yang banyak. Anjuran mengerjakan salat pada jamaah yang banyak. Baik, kita akan bacakan hadisnya. Hadis yang ke-411 atau hadis yang pertama di dalam bab ini adalah hadis yang datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman as-subha فقال أشاهد فلان قالوا لا قال أشاهد فلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقل صلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لآتيتموهما ولو حبوا على ركب وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu wa inna salatar rajul ma'ar rajul azka min salati wahdah wa salatuhu ma rajulaini azka min salati ma'ar rajul wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wajal." Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah SAW pernah salat subuh bersama kami. Dan beliau berkata, apakah fulan ikut salat atau hadir bersama kita salat? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu kemudian beliau mengatakan lagi, apakah kalian melihat fulan ikut salat bersama kita? Ya, ini maksudnya salat subuh berjamaah. Faqalu, maka para sahabat kembali berkata, la. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, inna hataini salataini athkalu salawati alal munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini, ya, itu adalah salat yang terberat bagi orang-orang munafik.
Iya. Yang dimaksud dua salat tersebut adalah salat subuh dan salat isya. Iya. Karena sifat dari sifat orang munafik, mereka tidaklah mengerjakan salat ya kecuali dalam keadaan malas satu, dan keinginannya untuk dilihat oleh manusia. Iya. Qaumu kusala yura'unan nas. Jadi sifat salat dari orang munafik itu adalah malas saat mengerjakan salat. Iya. Yang kedua, tidaklah dia mengerjakan salat kecuali ingin dilihat oleh manusia. Iya. Sementara salat subuh ataupun salat isya itu adalah salat yang tidak begitu diperhatikan oleh manusia. Iya. Sehingga salat ini menjadi berat. Iya. Nah, itu diantara satu sisinya. Sisi yang lain, ya memang salat ini adalah salat yang berat untuk dikerjakan kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Iya. Keimanan kepadanya. Kenapa? Karena ya waktu salat isya ataupun waktu salat subuh itu adalah waktu yang sebagian besar manusia terkalahkan oleh letihnya, mungkin habis kerja seharian, ya, terkalahkan oleh ngantuknya, ya mungkin sudah mengantuk. Ya, kalau isya kan waktu-waktunya mengantuk. Ya, subuh ya waktu-waktunya orang sebagian besar kita masih tidur. Sehingga kasur yang empuk ya mungkin disertai dengan pendingin ya, AC yang ada di kamar-kamar ataupun kipas angin mungkin, sehingga membuat suasana lebih tenang, lebih nyaman, dan hal tersebut ya akhirnya membuat kita berat untuk terbangun. Berat untuk terbangun. Nah, maka hal itu membuat seseorang berat. Dan dari keduanya ada keutamaan semuanya yang telah sudah kita sebutkan ya di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Ala kulli hal jemaah sekalian, di sini Nabi SAW menyebutkan bahwa dua salat ini, yakni salat isya dan salat subuh, adalah salat yang begitu berat bagi orang-orang munafik. Maka hal ini hendaknya menjadi renungan bagi setiap kita. Ya, ketika ada perasaan-perasaan malas, ya, ataupun ada perasaan-perasaan berat untuk mengerjakan salat, ya khususnya salat isya dan salat subuh, maka jangan sampai kita terjangkit dari sifat ya atau ciri-ciri orang-orang munafik ada pada diri kita. Waliyadzubillah. Nah, ya maka latih diri kita untuk semangat cinta beribadah, ya senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dari semua ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan padanya pahala yang besar. Ya, ada motivasi ya untuk kita melakukan ibadah tersebut. Ya, seperti salat subuh misalnya. Ya, jangankan salat wajib subuhnya, ya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuhnya saja, apa kata Nabi SAW? Raka'ataini minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat ya dari salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Motivasi. Agar apa? Agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bahwa motivasi beramal untuk meraih apa yang dijanjikan Allah itu sama sekali tidak mengurangi nilai keikhlasan kita dalam beramal. Karena sebagian orang berpendapat bahwasanya apabila seorang beramal hanya karena ingin termotivasi dengan pahala atau agar ia dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, berarti dia tidak ikhlas. Maka sangkaan seperti ini adalah sangkaan yang batil. Karena kenapa? Allah telah menjelaskan, Allah telah mensyariatkan dari syariatnya, dari ibadah yang disyariatkan, ya, dan Allah tetapkan padanya pahala. Ya, dan tidak menafikan keikhlasan seseorang apabila dia menginginkan pahala di sisi Allah. Yang salah apabila kita beribadah kepada Allah namun di samping itu kita mengharapkan ya atau ada tendensi-tendensi dunia di dalamnya. Ya, seperti
yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Quran surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Kenapa mesti celaka orang yang salat? Padahal dia mengerjakan salat, dia beribadah, bahkan salat adalah ibadah yang sangat agung. Tapi kok dia diancam kecelakaan? Ya, dia diancam kebinasaan, dia mendapat celaan. Ya. Maka perhatikan ayat selanjutnya, apa kata Allah? Karena mereka lalai dari salatnya. Kata para ulama, lalai dari salat adalah mengakhirkan salatnya. Mengakhirkan salatnya. Dia tetap mengerjakan salat, tapi di akhir waktunya. Misalnya salat duhur, nanti dikerjakan saat mau masuk salat asar. Iya. Begitu pula seterusnya. Iya. Lalu yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang diancam, dihinakan adalah mereka mengerjakan salat, tapi mereka tidaklah mengerjakan salat kecuali hanya ingin dilihat oleh manusia. Iya. Nah, hanya ingin dilihat manusia. Ada keinginan duniawianya. Iya. Maka hal ini adalah hal yang tercela. Adapun sekali lagi, kalau kita kerjakan ibadah, ya, mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah, ya, sejatinya, ya, itulah ibadah. Ya, itulah sejatinya ibadah. Ya, itu mengharapkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengharapkan apa yang ada pada sisi Allah. Ya. Nah, itulah ibadah, itulah keikhlasan. Ya, itulah keikhlasan. Baik. Jadi dua salat ini berat bagi orang munafik. Salat Isya dan salat subuh. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat munafik, dan tidak boleh di antara kita ada yang merasa aman dari kemunafikan. Kalau para sahabat saja, ya, para tabi'in, mereka begitu takut, ya, tergolong dari orang-orang munafik, ya kenapa kita merasa aman? Ya, jangan di antara kita merasa aman. Dan kita berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemunafikan. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan ala ar-rukab. Ya. Sekiranya kalian mengetahui pahala yang ada pada kedua salat tersebut. Ya. Pahala yang Allah siapkan pada kedua salat tersebut, salat Isya dan salat subuh secara khusus. Iya, dan tadi sudah kita sebutkan. Ya, jangankan salat subuhnya, salat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka apa kata Nabi? Niscaya kalian akan mendatanginya walaupun kalian merangkak, dalam keadaan merangkak memakai lutut-lutut kalian. Iya. Nah, dari sini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya salat Isya dan salat subuh itu adalah salat yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Yang sekiranya kita tahu tentang keutamaannya, tentang pahala yang Allah siapkan pada kedua salat tersebut, niscaya kalian akan mendatanginya sampai pun dalam keadaan merangkak. Apalagi kalau hanya sekedar kita berjalan. Mungkin ada di antara kita yang mengendarai kendaraan roda 4, mobil, atau roda 2, motor. Iya. Naam. Subhanallah. Belum lagi mungkin di sekitaran rumah kita ada masjid-masjid, ya, yang telah dibangun, ya, tidak jauh. Ya. Kendaraan pun alhamdulillah kita punya. Kalaupun jauh kendaraan kita punya. Ya. Sementara Nabi telah memotivasi kita bahwa sekiranya kalau kita mengetahui apa yang Allah siapkan dari pahala di salat tersebut, niscaya kalian akan mendatanginya dalam keadaan merangkak dengan lutut-lutut kalian. Lalu kata Nabi SAW, wa inna saffal awwal ala mithli siffil malaikah. Ketahuilah bahwasanya saf pertama adalah seperti safnya para malaikat. Nah, ini keutamaan, ya, seseorang menduduki atau menempati saf pertama di dalam salat. Dan di dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW, kalau saja kalian mengetahui tentang keutamaan adzan, ya, keutamaan berada di saf awal dalam salat, niscaya kalian akan berlomba-lomba untuk meraih keutamaan tersebut, untuk adzan dan untuk
berada di saf awal sampai pun kalian harus mengundi. Iya. Lagi-lagi ini motivasi, ya, dan menunjukkan akan besarnya keutamaan. Nah, Allahul Musta'an, ya, sangat disayangkan sebagian kita saat berada di masjid, mungkin dia telah datang ke masjid di awal waktu, akan tetapi dia salat di belakang, ya, di saf-saf belakang. Sampai pun kalau ada orang yang datang, ya, lalu kemudian menyuruhnya untuk maju ke depan, ya, karena mengingat dia yang lebih dahulu datang mungkin, ya, dia malah memerintahkan untuk orang tersebut berada di depan. Ayo, silakan, Anda saja yang di depan. Subhanallah. Iya. Nah, maka inilah pentingnya ilmu jemaah sekalian. Pentingnya kita saling menasihati, ingat mengingatkan, ya. Lalu kemudian pentingnya untuk kita terus mengkaji ilmu, ya, membaca hadis-hadis dari Nabi SAW. Di antaranya adalah keutamaan dalam beramal, tentu dari fadilah, dari keutamaan amal dari yang diambil dari hadis-hadis yang sahih, ya, bukan dari hadis-hadis yang dhaif, ya. Nah, alhamdulillah, di hadapan kita ada kitab yang telah dikoreksi oleh ulama, ya, ahlul hadis di zaman ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dia menyusunnya dengan, ya, susunan yang sangat indah, sangat baik, ya. Nah, dari kitab yang kita bahas saat ini, Masya Allah, ya. Maka semangatlah untuk kita menasihati, saling ingat mengingatkan dan mempelajari hadis Nabi SAW, khususnya dari keutamaan beramal, dari keutamaan beribadah, agar kita termotivasi untuk melakukan ibadah tersebut dan agar kita tidak ketinggalan. Iya, karena sejatinya jemaah sekalian, setiap kita, ya, tabiat kita sebagai seorang manusia itu senang untuk berlomba. Iya, senang untuk berlomba. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, di beberapa tempat itu menyebutkan isyarat untuk kita senantiasa berlomba di dalam kehidupan ini. Tapi perlombaan yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan adalah perlombaan untuk meraih, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, untuk berlomba dalam beramal saleh. Fastabiqul khairat, dan berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Iya. Seperti diantaranya saf awal. Iya, kita harus berlomba-lomba. Subhanallah, di antara kita mungkin yang ada yang Allah telah berikan rezeki untuk haji ataupun untuk umrah. Lihatlah bagaimana orang-orang di sana itu, ya, berlomba-lomba untuk menduduki atau menempati saf awal. Iya, karena mengetahui keutamaannya. Ya, karena mengetahui keutamaannya. Dan tidak mungkin apabila dia bisa mendapati saf awal, lalu kemudian dia memerintahkan orang lain untuk mendudukinya, menempatinya. Iya. Nah, iya. Yang kata Nabi SAW, saf pertama, saf awal, itu seperti safnya para malaikat. Iya. Yang kata Nabi SAW, walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh. Iya. Kalau kalian tahu apa keutamaannya, kalian akan berlomba-lomba untuk mendatanginya, untuk mendapati saf awal. Iya. Nah, maka sekarang ini kita sudah tahu akan keutamaannya. Sehingga insyaallah ta'ala mulai dari malam ini, ya, kita niatkan dan bersungguh-sungguh untuk besok salat subuh, untuk besok salat subuh berjamaah di masjid, ya, sesuai dengan pembahasan kita, ya. Lalu kemudian usahakan kita berada di saf awal. Iya, dan insyaallah itu bisa diraih kalau kita datang ke masjid minimal sebelum iqamah. Maksimalnya sebelum adzan dikumandangkan. Dan kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, di antara bentuk pengagungan terhadap salat adalah engkau hadir sebelum tegaknya atau sebelum dikumandangkannya iqamah. Iya. Engkau hadir sebelum bahkan dikumandangkannya adzan. Iya. Itu menunjukkan tentang keimanan yang kuat, kecintaan yang kuat, ya, kecintaan dalam beribadah kepada Allah. Seperti halnya kita yang mencintai, ya, sebagian aktivitas seperti olahraga misalnya. Ya, misalnya ada di antara kita yang suka badminton misalnya, bulu tangkis misalnya. Iya, sebelum, ya, dia main, bahkan besok mungkin dia main, ya malam ini dia sudah persiapkan. Iya, raketnya, dia persiapkan sepatunya, dia persiapkan seragamnya untuk dipakai besok. Atau bahkan 2 hari yang ke depan dia main, dia sudah persiapkan saat ini.
Nah, kenapa kita salat tidak mempersiapkan seperti itu? Iya. Sementara itu lebih utama, itu lebih baik untuk kita melakukan persiapan. Karena kita akan berjumpa, berhadapan, ya, berdialog ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beribadah kepada Allah dengan salat itu. Ya, kenapa tidak melakukan persiapan? Ya, di antara persiapannya datang di awal waktu. Di antara persiapannya kita dianjurkan untuk salat sunnah terlebih dahulu. Itu kan persiapan-persiapan untuk pengantar sebelum kita melaksanakan salat wajib. Baik. Lalu kata Nabi SAW, wa inna salatar rajul. Ini yang menjadi pembahasan inti dari pembahasan ini. Wa inna salatar rajul ma'ar rajul azka min salati wahdah. Iya. Ketahuilah bahwasanya salat seorang bersama seorang, artinya dua orang, ya, itu lebih baik, lebih utama, lebih suci ketimbang dia salat sendirian. Jadi salat dua orang itu lebih baik daripada salat sendirian. Iya. Wa salatuhu marrajulaini azka min salati marrajul. Iya. Salatnya dua orang, ya, bersama dua orang, maksudnya tiga orang, ya. Salat engkau bersama dua orang, dia dan dua orang berarti tiga orang. Ya. Itu lebih baik daripada engkau salat dengan satu orang, maksudnya dua orang. Jadi bertiga lebih baik daripada berdua. Tadi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Wa ma kathura fa wa ahabbu ila Allah. Iya. Dan semakin banyak jemaah, ya, yang kalian salat bersamanya itu lebih baik. Itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Iya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan untuk salat berjamaah. Semakin banyak jemaahnya semakin utama. Semakin baik, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua atau hadis yang ke-412 atau hadis yang kedua di dalam pembahasan bab ini, yaitu anjuran dan keutamaan salat pada jemaah yang lebih banyak. Ya, itu disebutkan dari Qabath ibnu Asyam al-Laythi, ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Dia berkata, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, salatul rajulain ya ummu ahaduhuma sahibahu azka indallahi min salati arba'atin tatra. Wa salatu arba'atin azka indallahi min salati thamaniyatin tatra. Wa salatu thamaniyatin ya ummuhum ahaduhum azka indallahi min salati mi'atin tatra. Salat dua orang yang salah satunya menjadi imam bagi salah satu yang lain itu lebih baik daripada salat 4 orang tapi dia salatnya sendiri-sendiri. Iya, lagi-lagi ini menunjukkan salat berjamaah. Iya. Salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Ini diantara faedah dari hadis yang kedua ini. Iya. Salat 4 orang secara berjamaah itu lebih baik, lebih suci di sisi Allah daripada salat 8 orang tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Dan salatnya 8 orang yang diimami salah seorang di antara mereka, ini salat berjamaah, itu lebih baik daripada 100 orang salat tapi sendiri-sendiri. Ya, jadi keutamaan yang ingin disebutkan dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani, ya, yang kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bahwa sanad dari hadis ini la ba'sa bih. Ya. Nah, maksudnya sanadnya baik. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya satu, keutamaan berjamaah. Iya, keutamaan salat berjamaah dibanding salat sendiri-sendiri, dan sudah berlalu detail dari pembahasan kita tentang anjuran untuk salat berjamaah. Iya. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwasanya salat berjamaah lebih baik daripada salat yang dikerjakan sendiri-sendiri. Iya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya, ya, salat seseorang yang dikerjakan dengan jumlah, ya, jamaah yang bersamanya itu lebih banyak, itu lebih baik. Semakin banyak jamaahnya yang dia temani, yang bersamanya berjamaah, itu lebih baik. Iya.
Itu lebih baik. Iya. Hanya saja mungkin ya masing-masing kita ya berbeda di dalam masing-masing kita mungkin mencintai atau menyukai ya, atau berbeda di dalam mencintai salat di sebagian masjid dari sebagian yang lain. Walaupun mungkin di sebagian masjid mungkin dia jemaahnya lebih banyak. Ya, seperti yang saya maksudkan, maksud saya begini. Di antara kita mungkin ada senang di masjid ini. Iya. Padahal masjid yang kita senangi itu jemaahnya lebih sedikit ketimbang masjid B misalnya. Masjid A kita senang di situ salat, ya. Walaupun jemaahnya sedikit dibanding masjid B, yang masjid B ini rame. Iya. Nah, ya mungkin kita berbeda di situ. Iya. Nah, perbedaan ini yang kita mau dudukkan atau yang ingin kita singgung, jika perbedaan ini atau yang membuat kita memilih masjid A daripada masjid B itu karena tinjauan syariatnya, ya, mungkin masjid A lebih sesuai dengan syariat, ya, salatnya lebih mencocoki apa yang disebutkan, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dari tata cara salatnya, mulai dari takbir hingga salam. Ya, ditambah lagi mungkin bacaan imamnya, ya, dia membaca dengan tartil, ya, dengan tajwid dan makharijal huruf yang benar, ya, maka tentu salat di masjid A walaupun jemaahnya sedikit, kita katakan insya Allah lebih utama, lebih baik, ya, ketimbang mungkin kita salat di masjid B, ya, mungkin jemaahnya lebih banyak, akan tetapi ya salatnya tidak sesuai dengan, atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW. Iya. Padahal Nabi telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Iya. "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah semua kalian melihatku salat. Iya. Atau mungkin di sana, ya, sesuai sunnah mungkin, akan tetapi mungkin bacaan imamnya, ya, kita tidak senangi bukan karena pribadinya, tapi kita tidak senangi mungkin karena bacaannya yang tidak bagus. Ya, apalagi kalau ternyata bacaannya itu sampai merubah makna, ya, dari apa yang dia baca. Maka tentu, ya, lagi-lagi masjid A tadi yang sesuai dengan sunnah, bacaannya lebih baik, ya, sesuai dengan tajwid, makharijal huruf yang benar, maka tentu itu lebih utama. Maka tidak disalahkan apabila di antara kita ada yang menyukai atau mencintai salat di masjid A daripada masjid B. Nah, itu maksud kami. Iya. Ya. Tayyib. Nah, apabila masjid A, masjid B ternyata sama, ya, bacaannya sama, ya, sama-sama menghidupkan sunnah, ya, maka ternyata masjid B lebih banyak jemaahnya, tentu berdasarkan hadis dari Nabi SAW yang kita bahas, dua hadis ini, maka jamaah atau masjid, ya, B yang jemaahnya lebih banyak, ya, dan sesuai dengan sunnah, ya, bacaan imamnya juga bagus karena sesuai dengan makharijal huruf dan memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, ya, tidak merubah makna dari apa yang dia baca, maka tentu salat di masjid B yang jemaahnya lebih banyak itu lebih utama berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Tapi kita tegaskan kembali, tentu itu ditinjau juga dari jarak, ya, mungkin antara rumah kita dengan masjid tersebut, ya, antara rumah kita dengan masjid tersebut. Sekalipun masjid A tadi seperti itu kondisinya misalnya, ya, namun membuat kita, ya, berat untuk salat di sana karena jauhnya mungkin, ya, sehingga mungkin kita selalu terlambat atau tidak sempat untuk salat sunnah atau bahkan masbuk karena jaraknya yang begitu jauh, maka tentu memilih, ya, salat yang terdekat walaupun mungkin tidak sesuai dengan masjid A tadi, ya, tentu insyaallah itu lebih baik karena adanya beberapa hal, ya, karena adanya beberapa hal, ya, diantaranya yaitu tadi, ya, yaitu kita mungkin terhalang dari keutamaan untuk salat, ya, kita mungkin berat untuk salat di sana karena jauhnya, ya, bahkan kita bisa
bisa masbuk ya karena jauhnya masjid tersebut. Maka kita dianjurkan untuk memilih dari apa yang dimudahkan untuk kita dan apa yang sesuai dengan syariat yang jelas. Ya, keutamaan salat berjamaah dari jamaah yang lebih banyak itu lebih utama ya daripada jamaah yang sedikit. Baik. Kita akan bahas mungkin setiap pembahasan atau setiap pertemuan satu pembahasan saja ya. Walaupun ringkas, namun semoga ini bisa memberikan motivasi atau merefresh ilmu kita untuk mendongkrak kembali semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya memperhatikan untuk salat berjamaah di masjid, hadir di awal waktu sehingga kita bisa meraih keutamaan dari keutamaan-keutamaan yang banyak, di antaranya adalah salat sebelum atau qabliyah ya, sebelum salat fardu ya, kita juga bisa dengannya kita juga bisa meraih keutamaan untuk berada di saf awal, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya seperti berdoa sebelum antara adzan dan iqamah, yang dimana doa antara adzan dan iqamah itu di antara waktu dan tempat mustajabnya doa, diijabahnya doa ya, sehingga banyak hal yang bisa kita raih dengan hal tersebut. Maka semoga nasihat ataupun pembacaan hadis ya dari keutamaan dalam beramal ini bisa kembali mendongkrak atau memotivasi kita untuk semangat di dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, menetapkan kita sekalian kepada perkara yang dicintai dan diridainya. Innahu waliyudzalik wal qadir alaih. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu taala bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.